Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seruni Alpina dengan NPM C1C021103, dosen pembimbing mata kuliah Bapak Bisman MPD. Judul materi, penulisan daftar pustaka. Poin pembahasan kali ini adalah A. Pengertian daftar pustaka, B. Fungsi daftar pustaka, C. Komponen daftar pustaka, D. Teknik penulisan daftar pustaka. A. Pengertian daftar pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Daftar pustaka merupakan kumpulan referensi yang dirujuk untuk sebuah karya atau tulisan yang dibuat. Penulisan daftar pustaka sangat diwajibkan dalam penulisan karya ilmiah. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi tentang buku-buku atau sumber lainnya yang digunakan dalam sebuah penelitian ilmiah. Menuliskan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai petunjuk bahwa data yang diambil merupakan data yang benar, memenuhi etika penulisan karya ilmiah, sebagai penanda bahwa kita berterima kasih kepada penulis atau peneliti sebelumnya, dan menunjukkan bahwa kita mendukung ide dari penulis tersebut. B. Fungsi daftar pustaka. 1. Memberi tahu kepada pembaca bahwa apa yang telah ditulis bukan hanya didapat dari pemikiran sendiri, namun juga mengambil dari pemikiran orang lain yang telah ditulis di buku. 2. Bagi pembaca yang ingin melangkah lebih jauh lagi tentang pertanyaan yang telah ditulis dalam karya tulis ilmiah, maka bisa secara langsung mencarinya dari daftar buku yang telah ditambahkan. 3. Untuk memberi penghargaan kepada penulis buku yang tulisannya kita kutip. C. Komponen-komponen daftar pustaka. Berikut beberapa komponen daftar pustaka. Penulisan nama. Penulisan nama pengarang dimulai dari nama belakang, kemudian diberi tanda koma. Setelah itu nama depan. 2. Menuliskan tahun terbit. Setelah menyantumkan nama, juga tahun terbit buku. Jika referensi tersebut berasal dari jurnal, maka perlu juga mencantumkan jilid atau nomor serinya. Di belakang penulisan tahun terbit selalu disertai dengan tanda titik di belakang. Tanda titik sebagai pemisah identitas referensi. 3. Menuliskan judul buku. Penulisan judul buku ditulis dengan font italik. Setiap judul yang ditulis dengan kapital each word, di belakang penulisan judul diberi tanda titik. 4. Penulisan tempat terbit dan kota asal terbit. Pertama, tuliskan nama kota, lalu tanda titik 2. Setelah itu, nama penerbit, kemudian tanda titik. D. Teknik penulisan daftar pustaka. Salah satu tata cara penulisan daftar pustaka dengan gaya American Psychology Associative atau disingkat dengan APA. Pertama, buatlah judul daftar pustaka. Siapkan beberapa halaman di akhir karya tulis Anda untuk daftar pustaka. Beri judul daftar pustaka. Di bawah tajuk ini, Anda akan mencantumkan semua sumber yang Anda gunakan dalam karya tulis ilmiah. 2. Urutkan semua daftar pustaka Anda berdasarkan abjad nama belakang. Anda harus menggunakan nama belakang lengkap penulis dan inisial nama depan dan tengah jika ada.
Gunakan elips jika ada lebih dari 7 penulis. Tuliskan 7 penulis pertama dari sumber, dan kemudian gunakan elips atau serangkaian 3 periode. Setelah elips, tuliskan nama penulis terakhir. Sumber daftar dari penulis yang sama dibuat urutan kronologis. Bergantung pada jenis karya tulis yang Anda buat. Anda mungkin memiliki banyak sumber dari penulis yang sama. Maka, mulailah dengan menulis sumber yang diterbitkan terlebih dahulu dan sumber berikutnya secara kronologis. Gunakan informasi yang Anda miliki jika Anda tidak memiliki penulis. Terkadang, sumber mungkin diterbitkan oleh organisasi, seperti American Medical Association, atau mungkin tidak memiliki penulis sama sekali. Jika suatu organisasi adalah penulis, maka tuliskan nama organisasi tersebut. Jika tidak ada penulis, mulailah dengan judul sumber. Identasi setiap baris setelah baris pertama dari setiap sumber. Jika sumber Anda membutuhkan lebih dari satu baris, Anda harus memberi identasi setiap baris berikutnya 0,5 inci atau 1,25 cm. Setiap Anda pindah ke sumber lain, mulailah dari margin asli kertas. Selanjutnya, menulis kutipan dari artikel. Artikel dikutip dengan nama penulis, diikuti tahun, lalu judul artikel, nama publikasi dalam huruf miring, volume, dan nomor penerbitan jika tersedia, dan halaman yang direferensikan. Formatnya adalah sebagai berikut. Penulis, A, dan penulis, B, dalam kurung tahun, dalam kutip judul artikel, judul jurnal, nomor volume, dalam kurung nomor terbitan, halaman, Selanjutnya, menulis kutipan dari buku. Mulailah dengan nama penulis, diikuti oleh tahun penerbitan, judul buku dalam huruf miring, lokasi penerbit, dan nama penerbit. Formatnya adalah sebagai berikut. Penulis, A, dalam kurung tahun, judul buku, lokasi, 2, penerbit, Menulis kutipan situs web. Sertakan nama penulis, tanggal lengkap, judul halaman web, dan kata-kata diperoleh dari, diikuti oleh alamat web. Formatnya adalah sebagai berikut. Penulis, A, dalam kurung, hari, bulan, tahun, judul, judul halaman web atau dokumen, diperoleh dari http://URL ke halaman tertentu. Selanjutnya, periksa sumber yang dapat diandalkan untuk aturan kutip lainnya. Apa memiliki banyak aturan untuk mengutip sumber dalam daftar referensi Anda? Jika Anda bekerja dengan hal-hal seperti film, disertai majalah online, atau lain,
Gunakan sumber yang dapat diandalkan. Situs web OWL, Lab menulis online, Universitas Purdue adalah sumber yang bagus.